Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang kami hormati. Perkenankan kami menyampaikan poin-poin yang menjadi amanah dari rapat panja sebelumnya untuk dirumuskan dan disempurnakan sesuai masukan dari Bapak Ibu anggota yang terhormat. Yang pertama, di angka 3 di antara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan satu pasal, yakni pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 5A ayat 1, pemerintah menetapkan wilayah desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Ayat 2, desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah desa dan pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi poin dari pasal 5A ini menyesuaikan dari masukan Pak Darori, termasuk juga disinkronkan dengan revisi Undang-Undang KSDHI. Yang berikutnya adalah di angka 4. Ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Jadi pasal 26 di ayat 3 huruf D. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berhak mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian di ayat 4, ini adalah reposisi dari sebelumnya ketentuannya ada di hak, kemudian dipindahkan di kewajiban karena ini menjadi sesuatu yang wajib dipenuhi manakala mencalonkan diri untuk jabatan politik. Di pasal 4 huruf G, mengundurkan diri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berkewajiban G mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian di angka 5, ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 27 itu berkaitan dengan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. Saya bacakan, pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib a. memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran. B. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa. Nanti ada keterangan di penjelasan, forum musyawarah desa adalah pertemuan antara kepala desa dan masyarakat desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Ini penyempurnaan yang kemarin dimintakan, sementara yang huruf A, C, D, dan E itu hanya reposisi dari pengaturan undang-undang sebelumnya. Kemudian huruf C, memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal baik melalui lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. D. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati dan atau wali kota. Dan E. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati garis wali kota. Kemudian ketentuan di angka 6 pasal 33 di huruf K,
calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan K. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan. Kemudian ketentuan di angka 8 di antara pasal 34 dan pasal 35 disisipkan satu pasal baru, yaitu pasal 34A yang berbunyi perubahannya itu adalah terutama di angka 2. Dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, maka pemilihan kepala desa dilakukan dengan memenuhi kondisi A. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. B. Terdapat lebih dari 1 calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat calon yang mendaftar atau calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 calon. C. Sejak penetapan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat calon yang berhalangan tetap, calon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 calon. D. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat calon yang berhalangan tetap, calon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 calon. Atau E. Terdapat calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 calon. Kemudian ayat 3, pemilihan 1 calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. Ayat 4, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos. Ayat 5, panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon terpilih pada pemilihan 1 calon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 jika mendapatkan suara terbanyak dari suara sah. Ayat 6, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto calon, panitia pemilihan kepala desa menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan berikutnya. Ayat 7, jika perolehan suara calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat 5, calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Ayat 8, dalam hal belum ada calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6, pemerintah kabupaten kota menugaskan pejabat kepala desa. Ayat 9, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 calon diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian berikutnya di ketentuan angka 12 di antara pasal 50 dan pasal 51 disisipkan 1 pasal baru, yaitu pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 50A, perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 berhak A. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, B. mendapatkan jaminan kesehatan, dan C. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi ini menyesuaikan juga dengan tunjangan yang diberikan kepada kepala desa. Penjelasan terkait tunjangan purna tugas di dalam penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan tunjangan purna tugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi perangkat desa yang telah selesai melaksanakan jabatan dalam bentuk uang. Kemudian ketentuan angka 14 di pasal 62. Izin pimpinan. Ya, silakan.
Sebelum dilanjut, kemarin kita sudah banyak diskusi terkait dengan banyak hal tentang tunjangan purna tugas. Saya kemarin masih belum mudeng lah, apakah anggaran ini diatur oleh atau diberikan dari anggaran desa atau dari anggaran pemerintah yang lebih tinggi, kabupaten atau mungkin pemerintah pusat. Terima kasih. Soal itu kita sepakat kemarin itu diatur oleh PP. Jadi terserah pemerintah nanti ini berkaitan dengan anggaran dari pemerintah daerah sesuai kemampuan mereka. Jadi itu diatur oleh peraturan pemerintah. Lanjut ya. Mungkin dibacakan lanjut saja, karena ini juga ada beberapa yang kami akan usulkan sehingga nanti setelah selesai baru kita tanggapi ya. Baik, izin melanjutkan. Ketentuan angka 14 pasal 62. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi pasal 62, pasal 50A dan pasal 26 itu satu rangkaian. Jadi buat kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa semua mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. Kemudian ketentuan angka 16 di pasal 72 di ayat 2, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat berupa dana desa sebesar 15% dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Kemudian yang terakhir, ketentuan angka 20, yaitu ketentuan pasal 118, pada saat undang-undang ini berlaku, A, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama atau periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya berdasarkan ketentuan undang-undang ini. B, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan C, perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Demikian pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang terhormat, beberapa hal yang bisa kami sempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.